Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Bapak Ibu Dewan Juri, perkenalkan nama saya Dela Afiona dari SMP Negeri 6 Kota Blitar. Hari ini saya akan menceritakan legenda asal-usul Pulau Senua dari Kepulauan Riau yang ditulis oleh Dianka. Legenda ini dimulai dengan seorang sepasang suami istri bernama Baitusen dan Mailamah yang hidup amat miskin. Meskipun mereka hidup miskin, Mailamah selalu rajin bangun pagi menyiapkan makanan berupa ikan dan sayuran untuk sang suami. Bosan hidup miskin, akhirnya mereka memutuskan untuk merantau ke Pulau Bunguran. Mulailah mereka hidup di Pulau Bunguran. Baitusen menjadi nelayan, sedangkan Mailamah yang tak mau berpangku tangan mencari kulit kerang di pinggir pantai dan membuat perhiasan dari kulit kerang itu. Berkat usaha keras mereka, kini kehidupan mereka mulai membaik. Mereka juga hidup rukun dengan penduduk asli Pulau Senua. Mailamah mengajari para wanita untuk membuat perhiasan dari kulit kerang. Ia tak pelit berbagi ilmu. Hingga ada satu kejadian yang membuat semuanya berubah. Awalnya Baitusen menemukan satu lubuk yang berisi ribuan teripang. "Dengar istriku, teripang ini bakal laris dibeli oleh pedagang Singapura dan Tiongkok," ujar Baitusen senang. Mailamah tak kalah senang. Ia membantu suaminya untuk mengeringkan teripang-teripang itu. Dan benar, para saudagar dari Singapura dan Tiongkok itu memang suka membeli teripang itu. Mereka tak segan membayar mahal. Dan dalam sekejap, Baitusen dan Mailamah berubah menjadi orang kaya. Semenjak jadi orang kaya, penampilan Mailamah berubah. Ia rajin berdandan, bajunya bagus-bagus dan mengenakan riasan wajah. Ia juga menjadi sombong. Ia tak mau lagi berkumpul dengan para tetangganya. Menurutnya mereka itu berbeda. "Mereka miskin, sedangkan aku kaya," sahutnya ketika Baitusen menegurnya. Baitusen amat tidak setuju dengan perubahan sikap Mailamah. Menurutnya tetangga adalah orang yang patut dihormati. Jika terjadi apa-apa dengan mereka, bukankah tetangga yang akan membantu mereka? Namun Mailamah tak peduli. Ia tetap saja sombong. Bahkan saat ada tetangga yang memberi hantaran nasi syukuran, ia mencibirnya. "Masa syukuran hanya nasi dengan lauk ikan asin? Melihatnya saja aku tak tahan." Tetangga itu pulang dengan keadaan sedih. Sejak saat itu, para tetangga menjadi malas bergaul dengan Mailamah. Beberapa bulan kemudian, Mailamah hamil. Betapa girang hati Baitusen. Dia selalu memeriksakan kehamilan Mailamah kepada dukun kampung Mak Semah yang sudah menolong ratusan kelahiran bayi sejak dulu. "Apa periksa di dukun kampung? Aku tidak mau," sahut Mailamah. Mailamah bilang dia hanya mau periksa ke tabib yang ada di kapal para saudagar dari Tiongkok itu. "Tabib itu hebat, mereka punya banyak ramuan alami. Tak seperti Mak Semah, dia hanya pegang-pegang perut." Lalu beberapa bulan kemudian, ia dengan sengaja melewati rumah Mak Semah saat ia memeriksakan kehamilannya. Lalu mencibirnya. "Lihat perutku, semakin besar dan sehat kan? Itu berkat tabib dari Tiongkok itu. Tak seperti kau, kau kan hanya dukun kampung," ucapnya. Tetangga dan Mak Semah yang mendengar itu menjadi sangat tersinggung dan sedih. Mereka tak bisa melakukan apa-apa. "Sudahlah, dia memang sudah berbeda dengan kita." Lalu mulailah semakin lama perut Mailamah semakin besar dan kini saatnya dia melahirkan. "Aduh, perutku, cepat bawa aku ke tabib dari Tiongkok itu,"
pintanya kepada Baitusan. Namun kapal mereka sudah pulang kemarin. Tabib itu sudah pulang ke negaranya. Namun Mailamah malah mendesak Baitusan untuk mencari informasi kemana kapal para saudagar itu bersandar. Tepatnya di pulau seberang, tak jauh dari Pulau Bunguran. Lalu dengan usaha kerasnya Baitusan menggopong istrinya ke perahu, mendayung kuat-kuat. Di tengah perjalanan mereka tak disangka Mailamah malah minta pulang. Karena ia ingat bahwa tidak membawa peti emas. Apa? Peti emas? Untuk apa? Ucap Baitusan. Namun kata Mailamah, jika kita tidak membawanya, mereka akan miskin jika sampai dicuri orang. Lalu mulailah mereka untuk pulang ke rumah. Dengan buru-buru Baitusan mengambil peti emas lalu memasukkannya ke dalam perahu. Tiba-tiba di tengah-tengah perjalanan petir menyambar-nyambar dan hujan mulai turun. Gelombang air mulai tinggi dan perahu pun oleng. Sayang sekali peti emas itu jatuh. Untung saja Baitusan dan Mailamah masih bisa berpegangan. Namun sayang, Mailamah tak terima dengan hal itu. Ia menyuruh Baitusan untuk menyelam dan masuk mengambil peti emas itu. Tentu saja Baitusan tidak mau. Lalu Mailamah pun menyelam dan mengambil peti emas itu. Baitusan sangat sedih dan gelisah karena Mailamah tak kunjung muncul. Ia lalu bertekad ia akan menyusulnya. Namun sebelum menyusulnya, Mailamah muncul ke permukaan. Namun mengapa tubuhmu menjadi hitam? Tanya Baitusan. Mailamah tak menjawab. Tubuhnya menjadi kaku dan membatu. Tiba-tiba keanehan lainnya muncul. Batu itu membelah menjadi dua seperti ibu dan anak. Itulah asal-usul Pulau Senua. Sekian dari saya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.